Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang implementasi kurikulum merdeka khususnya dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik. Seperti yang kita ketahui, dunia pendidikan terus berkembang dan kurikulum merdeka hadir sebagai solusi untuk memberikan kebebasan belajar yang lebih luas. Namun bagaimana relevansinya dengan konsep pendidikan yang telah diwariskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari? Dalam makalah ini, saya Febiana Devita dan teman saya Aisyah Amelia telah menelaah kiprah, tradisi, serta pemikiran beliau dalam dunia pendidikan dan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan dalam menjawab tantangan pendidikan di era modern ini. Latar belakang kurikulum merdeka. Dalam menghadapi berbagai tantangan zaman dan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah memperkenalkan kurikulum merdeka sebagai sebuah terobosan baru. Kurikulum ini hadir untuk menjawab kelemahan dari sistem pendidikan yang sebelumnya dinilai terlalu kaku, seragam, dan kurang memberi ruang bagi potensi serta kreativitas siswa. Salah satu aspek utama dalam kurikulum merdeka adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik. Guru diberi keluasan untuk memilih metode pembelajaran yang paling tepat, sementara siswa didorong untuk lebih aktif, mandiri, dan kreatif dalam proses belajarnya. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Lebih dari itu, kurikulum merdeka juga mengambil inspirasi dari pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU. Beliau menekankan pentingnya kemandirian dalam belajar, semangat mencari ilmu, serta pembentukan karakter yang kuat dan berakhlak. Nilai-nilai ini telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan pesantren, yaitu sebuah model pendidikan yang terbukti mampu mencetak generasi yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Pendidikan kontemporer. Di era modern ini, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang mempengaruhi kualitas pembelajaran serta kesetaraan akses bagi seluruh peserta didik. Ada beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain, yang pertama itu ada digitalisasi, perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan signifikan dalam cara belajar dan mengajar. Namun, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kesiapan yang sama dalam mengadopsi digitalisasi pendidikan. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, jaringan internet, maupun pelatihan bagi tenaga pendidik. Kurikulum merdeka hadir dengan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan adaptif sehingga dapat menjembatani kesenjangan teknologi dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan era digital. Yang kedua itu ada rendahnya minat baca. Salah satu hambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah rendahnya minat baca di kalangan peserta didik. Kurikulum merdeka mengadopsi semangat yang diwariskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yakni pentingnya kemandirian dalam belajar dan kecintaan terhadap ilmu, pengetahuan. Melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, diharapkan tumbuh motivasi intrinsik untuk membaca, mengeksplorasi, dan belajar secara aktif. Yang ketiga itu ada ketimpangan akses pendidikan. Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kurikulum merdeka sejalan dengan nilai-nilai dalam tradisi pesantren yang menekankan kebebasan berpikir, pembelajaran aktif, dan semangat belajar. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta kurangnya sarana dan prasarana yang masih menjadi hambatan yang perlu diatasi bersama. Meskipun kurikulum merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan relevan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, implementasinya di lapangan tidak lepas dari kendala, mulai dari kesiapan tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur, hingga perbedaan kemampuan dalam mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berdaya saing tinggi. Kajian teori kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini menekankan pentingnya pembelajaran yang lebih adaptif, memberdayakan potensi siswa, serta mendorong mereka menjadi pembelajar mandiri.
Salah satu prinsip utama dalam kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman dalam belajar dan menumbuhkan semangat ta'alum, yang artinya itu menuntut ilmu secara aktif dan mandiri. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allum, beliau menekankan bahwa seorang pelajar harus memiliki motivasi belajar yang tinggi, keikhlasan, dan kedisiplinan dalam mencari ilmu. Dalam nilai-nilai yang sangat ini relevan dengan semangat kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka juga mengusung pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau yang disebut dengan project based learning, yang menekankan pada pengalaman belajar yang kontekstual dan aplikatif. Melalui kegiatan proyek, siswa tidak hanya mengasah keterampilan akademik, tetapi juga karakter, kerjasama, dan kepekaan sosial. Model ini mencerminkan praktik pendidikan pesantren yang mengajarkan ilmu dengan pendekatan kehidupan nyata, di mana pembentukan akhlak dan adab menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Selain itu, kurikulum Merdeka berusaha mengatasi keterbatasan sistem pendidikan sebelumnya, seperti pendekatan yang seragam dan kaku. Dengan desain yang lebih inklusif dan adaptif, kurikulum ini memungkinkan terciptanya ruang belajar yang menghargai perbedaan dan mendorong kebebasan berpikir. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri juga sangat menekankan pentingnya kebebasan berpikir yang bertanggung jawab serta penghormatan terhadap ilmu sebagai jalan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Adapun sejumlah kajian yang menunjukkan bahwa penerapan kurikulum Merdeka dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik dan memberi ruang eksplorasi sesuai minat terbukti dapat mendorong tumbuhnya kemandirian belajar. Sebagaimana diajarkan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari, beliau percaya bahwa kemandirian dan keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah kunci keberhasilan pendidikan jangka panjang. Dengan demikian, kurikulum Merdeka tidak hanya sejalan dengan teori pendidikan modern, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai pendidikan Islam yang diajarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendekatan ini diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat, mandiri, dan memiliki kecintaan terhadap ilmu. Ya, selanjutnya ada kiprah dan pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari. Pemikiran beliau sangat relevan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama ada kemandirian dalam belajar. Ki Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya kemandirian dalam menuntut ilmu. Tradisi pesantren mengajarkan metode pembelajaran berbasis keteladanan yang diterapkan untuk membentuk sikap mandiri dalam belajar. Konsep ini juga diselaraskan dengan kurikulum Merdeka yang mendorong peserta didik untuk aktif mengeksplor ilmu secara mandiri. Yang kedua ada musyawarah dan diskusi ilmiah. Pendidikan di pesantren mengutamakan musyawarah dan diskusi ilmiah dalam memahami ilmu. Metode ini sangat mendukung untuk membangun pola pikir kritis yang menjadi salah satu tujuan utama di kurikulum Merdeka ini. Yang ketiga ada adab dalam menuntut ilmu. Ki Haji Hashim Asy'ari menekankan bahwa ilmu harus disertai dengan adab. Nilai-nilai ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab yang dikembangkan di lingkungan pesantren. Hal ini juga menjadi dasar dalam membentuk karakter peserta didik di era modern. Selanjutnya ada relevansi pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada kemandirian belajar. Konsep yang diajarkan Ki Haji Hashim Asy'ari dapat membantu menyelesaikan masalah dalam penerapan kurikulum Merdeka, terutama dalam membangun sikap mandiri siswa. Yang kedua ada integrasi teknologi. Kurikulum Merdeka membuka peluang pemanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, masih banyak yang mengalami keterbatasan infrastruktur dan kesiapan tenaga pengajaran. Yang ketiga ada karakter siswa. Diglobalisasi menghadirkan tantangan terhadap moral dan karakter siswa. Nilai-nilai yang diajarkan Ki Haji Hashim Asy'ari bisa menjadi solusi dalam membentuk karakter yang kuat. Ya, selanjutnya ada rekomendasi solusi. Untuk mengoptimalkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam sistem pendidikan saat ini, khususnya dalam kurikulum Merdeka. Pertama, pelatihan guru menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam kurikulum Merdeka. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan harus difokuskan pada meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan dalam menerapkan metode yang lebih fleksibel, inovatif, dan berbasis karakter.
Yang kedua ada kearifan lokal. Penerapan kurikulum merdeka harus tetap mewujudkan nilai-nilai lokal dan pendidikan berbasis pesantren, sehingga siswa tetap mengenal budaya dan tradisi yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademik saja. Yang ketiga ada infrastruktur pendidikan. Kurikulum merdeka mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan akses pendidikan baik dari segi teknologi maupun tenaga pengajaran yang lebih berkualitas. Yang keempat ada kolaborasi. Ki Haji Hashim Asy'ari mengajarkan pentingnya musyawarah dan kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan yang baik. Dengan adanya kerjasama antar sekolah, pesantren, orang tua, dan masyarakat dapat membentuk karakter siswa berjalan lebih efektif. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pertama, dampak positif dari penerapan pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari dalam kurikulum merdeka sangatlah besar. Salah satu nilai utama yang beliau ajarkan adalah kemandirian dalam belajar yang sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka saat ini. Dengan adanya pendekatan ini, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, lebih kreatif, dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua ada relevansi. Pemikiran dan tradisi pendidikan Ki Haji Hashim Asy'ari memiliki relevansi yang kuat dengan konsep kurikulum merdeka seperti adanya nilai-nilai kemandirian, musyawarah, dan adab dalam belajar sangat sesuai dengan konsep pendidikan modern yang tidak hanya berfokus pada akademik saja tetapi juga ada pengembangan karakter. Selain itu, kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan belajar bagi siswa selaras dengan sistem pendidikan pesantren yang telah diterapkan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari. Ketiga ada tantangan. Namun, meski banyak manfaat, terdapat tantangan besar dalam implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam kesiapan guru dan sekolah yang masih menjadi kendalanya dalam mengubah pola pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan berbasis karakter. Dan juga infrastruktur di berbagai daerah juga masih menjadi hambatan, terutama dalam akses teknologi sebagian dari pembelajaran. Baik, sekian diskusi dari kami tentang implementasi kurikulum merdeka yang telah kami telaah atas kiprah tradisi dari pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.